Awalnya saya sudah hunting animator Jogja, Bandung, Jakarta. Sudah saya ajak. Oke. Mau nggak? Saya mau bikin film panjang ini. Aduh, kalau film panjang nggak sanggup, Pak. Terus satunya, bisa, tapi berapa, Pak, kontraknya? Berapa saya dapat DP? Ya, kalau gitu enggak. Budgetnya 0 di awal. Budgetnya, tapi kalau itu dinilai effort kita, itu bukan 7M, bisa lebih dong. Saya sebagai eksekutif produser, sutradara, penulis, kan bayarannya 3 kalau itu normatif. Cuman ternyata usaha Bapak itu dinilai sama mereka malah melecehkan gitu Pak, karena kan jadi kemunduran untuk dunia animasi Indonesia. Untuk bisa masuk ke bioskop itu kan harus ngantri katanya, harus ngantri 200 film dan lain sebagainya. Itu untuk film yang sudah eksis gitu. Nah untuk film yang baru merambah gini, kenapa bisa lolos gitu? Ada orang dalamnya nggak? Bisa jadi acara ini kan ordal ya. Perusahaan-perusahaan film sekaliber di Hollywood yang anggarannya itu triliunan, itu pun mereka membeli aset-aset digital. Omen. Berarti ini memang gitu. disengaja ya, adanya senjata AK itu memang bukan senjata, itu properti mainan untuk perayaan 17 Agustus. Itu bukan senjata beneran. Terus soal tudingan adanya agenda politik untuk menutupi agenda politik. Oh, rame juga itu. Nah, itu makanya kami ini bingung ya. Bener nggak pengalian isu? Bener nggak nih? Isunya siapa yang dialihkan? Halo, nggak pakai ordal, sekarang spesial karena yang lagi kontroversial itu emang yang lagi panas diperbincangkan. Kita hadirkan sekarang narasumbernya langsung. Ada sutradara yang merangkap sebagai eksekutif produser yaitu Pak Endiarto, dan juga ada Mas Ari yaitu sebagai asisten produser dari film Merah Putih One for All yang sedang ramai diperbincangkan saat ini dan juga yang sedang ramai dikritik para netizen dan juga animator seluruh Indonesia ya. Selamat datang di Studio Medcom. Selamat datang. Oke, jadi forum ini sebenarnya untuk sebagai ajang klarifikasi ya, Mas Endi dan juga Mas Ari. Jadi sebelumnya langsung aja ya kita tanya-tanya ke Mas Endi. Gimana Mas Endi setelah dari satu TV ke podcast lainnya juga gimana? Pasti banyak yang mencerca, mengklarifikasi, melakukan konfirmasi, bener nggak sih kayak gini 6,7M dengan durasi syutingnya 1,5 bulan. Terus hasilnya kayak gitu, gimana nih? Iya, nggak gimana-gimana, kami menceritakan apa adanya yang terjadi sesungguhnya. Sehingga dari beberapa tempat yang mengundang kami dan kami mengklarifikasi itu, mereka akhirnya jadi tahu bahwa sesungguhnya Merah Putih ini, oh begini ya, berarti tidak sama dengan yang ada di cuitan-cuitan yang di luar sana. Jadi mereka akhirnya mengetahui dan bersimpati, oh iya begini. Nah, kami bersyukur gitu loh. Nah itu kan banyak banget ya kritikan-kritikannya, mulai dari visualnya setengah-setengah jadi kaku, terus juga anggaran produksinya tidak sesuai dengan kualitas filmnya, penggunaan aset stok dari luar juga dinilai sembarangan, dan bahkan ada yang protes, oh nggak bayar nih gitu kan. Terus ada kesalahan visual dan suaranya tidak sesuai. Nanti mungkin bisa diklarifikasi ya. Terus juga keresahan proyek dadakannya. Nah ini gimana sih? Ini proses membuat film animasi, membuat film kartun dalam kurun waktu 1,5 bulan ini kan dinilai memang tidak cukup. Dan ini kan terkesan dadakan, yang penting seadanya aja. Gimana? Bener nggak sih? Seadanya atau memang rushing atau gimana? Sedikit diluruskan bahwa film animasi ini beda dengan film kartun. Nah, kemudian saya ingat yang terakhir aja nih, waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaannya ini kita sudah memiliki ide ini setelah 17 Agustus tahun kemarin. Jadi udah setahun yang lalu? Setahun yang lalu ketika acara proklamasi, oh sama. Kita berharap ada sesuatu, lalu kita muncul gagasan ide, apa yang bisa kita berikan ya untuk ini different-nya ada gitu loh. Setiap proklamasi begitu-begitu saja. Lalu kami muncul gagasan, karena kami ini bagian dari pekerja kreatif perfilman Indonesia, maka kami mau berkontribusi di bidang film, bukan di bidang tari atau nyanyi. Lalu kami muncul, kita harus buat film khusus segmented proklamasi. Nah, kenapa judulnya Merah Putih? Saya tegaskan, proklamasi itu kan selalu identitasnya
kegiatan tentang pengibaran bendera merah putih, bukan perjuangan secara overall. Maka kami putuskan ide ini saya explore, judulnya merah putih. Belum ada one for all-nya waktu itu. Nah, itu selalu berkembang. Nah, itu mulai pasca Agustus 24 menyikapin kok nggak ada kemeriahan ya di bidang perfilman gitu. Nggak ada film yang khusus gitu. Mulai saya cari ide, cari narasinya, bentuknya seperti apa, ceritanya, tokonya anak-anak gimana dan sebagainya dan sebagainya. Sampai terus, nah akhir Mei kita udah siap sourcing materi, tinggal kita menjahit, meregenerate, itu yang disebut post production. Itulah yang dilihat oleh kawan-kawan, dinarasikan itu 1 bulan. Jadi kalau akhir Mei kita hitung akhir Mei, Juni, Juli, jadi 2,5 bulan itu bukan proses produksi, all post pro-nya. Oke. Gitu. Oke, for your information, jadi Mas Andy ini juga sebagai sutradara dan juga penulis skenarionya. Jadi kalau kalian bertanya-tanya siapakah yang menulis skenario bendera yang hilang itu, kemudian burung yang hilang, yaitu Mas Andy ya. Itu narasi itu apa, penulisan skenario itu dapat dari mana ide-idenya? Dapat dari langit dong. Dapat dari langit. Ternyata sudah 1 tahun yang lalu ya. Jadi kita terinspirasi. Jadi pokoknya saya rindu membuat sebuah film yang segmented proklamasi. Nggak jauh dari merah putih. Nah otomatis kan ceritanya nggak bisa kemana-mana. Harus yang terkait linknya ke merah putih, pengibaran. Nah jadi kita membuat narasi dan saya terinspirasi oleh Paskibraka yang di nasional. Setiap Paskibraka itu di nasional kan dia digembleng dulu 3 bulan. Itu juga dipilih dari kabupaten, provinsi, baru masuk ke nasional. Dan dia diajarin PBB, latihan berbaris 3 bulan, moral, mentalnya. Nah, kami juga mengadopsi itu, cuma kita balik kan. Bendera pusaka di nasional itu yang disimpan, duplikatnya yang dinaikkan. Di merah putih ini tradisi di desa itu setiap tahun bendera yang dikibarkan adalah bendera yang setiap tahun, itu tradisi. Jadi nggak bisa diganti dengan bendera biasa gitu loh, karena itu tradisi kan, adat di desa itu. Makanya ketika mereka dibentuk oleh kepala desa, mereka itu juga ada penggemblengan secara moral. Tapi kan tidak secara khusus seperti yang di pusat. Apa penggemblengannya? Secara natural aja. Diibaratkan bendera ini hilang, tapi bukan hilang, itu dipindah di tempat tokoh adat. Kakek Ampran di situ. Lalu mereka bingung, loh benderanya hilang, ya udah kita lapor ke Pak Lurah. Pak Lurah juga ngomong, gimana ini kalau nggak ada bendera gitu loh. Akhirnya siapa kita akan cari. Nah itulah penggemblengannya. Mereka melewati tantangan alam. Mereka menghadapi tantangan dan lain segala macam. Tantangan masing-masing karakter berbeda kan hampir pecah itu. Ada yang emosional. Nah itu bagaimana? Akhirnya mereka tetap solid karena mereka berpikir kita ini cari merah putih. Kalau nggak ada bendera ditemukan, bagaimana besok perayaan 17 Agustus? Nah, kenapa anak-anak berpikir demikian? Karena di desa itu sudah ditanamkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi wajib bendera yang hilang itu wajib dikibarkan kembali. Sehingga memang penting kan, banyak netizen yang bilang ya udah beli lagi aja bendera yang lain aja gitu kan ya. Karena kan mereka nggak tahu cerita seutuhnya. Bahwa itu bendera pusaka yang memang setiap tahun tadi dikibarkan seperti Pak Andy sebut. Bendera pusaka di desa itu dianggap memang kita kan sebenarnya cuma sebatas nonton trailernya aja, tapi udah banyak komentar nih. Nanti tinggal diluruskan aja. Mas Ari sendiri melihat flow tim kerjanya sendiri sejauh ini kurang lebih 1 tahun kerja berarti ya, dari 2024 ini gimana? Seperti disebutkan oleh Pak Andy di awal bahwa ini kan berangkat dari sebuah ide atau memang apa yang akan kita berikan sih di 80 tahun Indonesia Merdeka. Lalu kita discuss dan lain sebagainya dengan tim. Lalu jadilah kita ingin membentuk atau membuat sebuah film dalam bentuk animasi. Seperti itu. Dan prosesnya itu juga enggak yang tadi dibilang ujuk-ujuk langsung jadi, enggak gitu. Dan ini mungkin Pak Andy tadi lupa bahwa Pak Andy sama saya itu sempat hunting lokasi untuk membuat sebuah desa dan dengan alamnya itu yang hampir nyata atau real gitu loh. Kemana kita cari? Mungkin teman-teman tahu ya, nanti tahu yang arah Jonggol sana, ke arah kalau tembus lagi itu ke Puncak 2. Dan itu memang masih alami dan asri. Kita ke sana karena
areanya agak sulit didaki dengan kendaraan mobil ya, karena bukan di jalan umumnya. Kita naik motor ke sana. Dan itu memang yang ada di film itu dengan yang ada di lokasi kita hunting itu sama, walaupun tidak 100% ya, karena kan di film udah kita touching lagi kan gitu. Nah itu kita sampai sedemikiannya untuk mencari gambaran lokasi yang supaya bisa mirip loh gitu dengan yang ada di kita. Kita nggak jauh-jauh lah cari di sisi Jakarta, ada di Jonggol seperti itu. Tapi total ada berapa tim produksinya? Tim produksi mah banyak ya. Kalau kita bicara dengan animator dan lain sebagainya gitu. Ada berapa kira-kira? Jadi kalau tim inti itu kita hanya 10 orang. Sudah termasuk animasi direkturnya. Tetapi masing-masing kan kita ada memperbantukan freelance. Dan jadi catatan dari semua tim inti, dubber, freelance, bahkan di acara gala primer itu, semuanya itu volunteer, tidak ada menerima satu uang honor. Bahkan gala primer itu ada sebelum gala primer kita ada persembahan tari dan nyanyi. Hiburannya. Tari itu yang menyumbang adalah Sanggar Tali Salem dari Brebes. Dia datang di Jakarta, bawa make up-nya, bawa krunya, dan pulang juga, cuma saya kasih terima kasih, gitu aja. Jadi tapi semuanya memang dari awal sudah tahu gitu loh. Ini untuk kontribusi sumbangsi memeriahkan 17 Agustus gitu. Tapi memang di dalam timnya dari Pervindo sendiri Perviki Kresindo itu sendiri memang banyak yang punya background bikin perfilman atau gimana? Ya, background kita memang di sana ya, karena kita juga kan kantor kita di bawah di gedung Yayasan Pusat Perfilman Ismail sebagai induknya di sana. Jadi di sana itu memang ya kalau dibilang emang ada background ke sana, ya kami yang di tim inti memang ada background di situ seperti itu. Berarti memang sudah terbiasa bikin film gitu ya? Jadi kan kita ini ya sehari-hari kita bagian dari pekerja kreatif perfilman Indonesia. Kalau dulu memang cuma film, sekarang di eman zaman yang digital ya kita harus ada merambah yang ke film kreatif itu, apapun animasi maupun yang podcast maupun yang short live dan sebagainya. Tapi ini berarti baru pertama kali bikin animasi? Ini produksi film animasi pertama dari Perviki Kresindo. Dan jadi ini kita berdedikasi bukan untuk komersil awalnya. Ini untuk memeriahkan proklamasi spesial 80 tahun. Awalnya untuk kalangan sendiri gitu maksudnya? Enggak, hasilnya kita awal ini membuat ini dedikasi yang tahun lalu bukan, kita mau jualan bikin film supaya laku keras kita dapat profit yang gede. Enggak, kita awalnya dedikasinya niatnya untuk kok proklamasi begini-begini aja. Coba kita dari tahun ke tahun proklamasi kan yang ramai begini itu gimana? Film maksudnya ya? Di film. Oh di film itu? Iya. Momennya kan nggak ada film yang khusus buat proklamasi. Film perjuangan banyak, tapi yang film segmented buat proklamasi nggak ada. Gitu, makanya. Mungkin film yang maksudnya dalam tanda kutip animasi untuk anak-anak gitu mungkin. Animasi ataupun yang real belum ada. Terkait 17 Agustus maksudnya ya, momen itu kan nggak pernah ada. Udah berapa tahun ke belakang nggak ada tuh. Film perjuangan banyak, cuma kan kalau saya ditanyain momen 17 Agustus. Momen 17 Agustus nggak ada. Karena dilihat dari itu tidak ada, akhirnya itu yang memotivasi. Kami ingin berkontribusi memberikan itu. Dengan cara gimana? Ya kita ajak kawan-kawan yang memiliki niat yang sama, apresiasi yang sama. Dan itu pun tidak mudah. Awalnya saya sudah hunting animator Jogja, Bandung, Jakarta. Sudah saya ajak. Mau nggak? Saya mau bikin film panjang ini. Aduh kalau film panjang nggak sanggup Pak. Terus satunya, bisa Pak. Jadi juga mengalami penolakan ya? Iya, bisa Pak, tapi berapa Pak kontraknya? Berapa saya dapat DP? Ya kalau gitu enggak. Jadi hanya kita mencari mereka yang memiliki niat yang sama. Akhirnya kita ketemu dengan animator kita Bintang, kita kenalan, saya tawarin, mau nggak Pak? Kalau untuk ini saya siap mau. Nah, itu pasti ketemu kan. Nah, disitulah baru kita ngobrol. Jadi mencari orang yang satu visi gitu ya, tanpa embel-embel dibayar dan lain sebagainya. Tapi jujur ya Pak, ini kan dari segi narasinya, dari segi jalan ceritanya, sampai animasi dan desainnya lain sebagainya lah ya. Aku kan awam banget ya dengan animasi dan lainnya. Ini
ini kan banyak mendapatkan kritik, terkesan seperti film yang diburu-buru agar cepat selesai gitu. Tapi kira-kira ini benar-benar sudah selesai atau belum sih untuk penulisan Kalau belum ceritanya? selesai, kita nggak akan berani memasukkan ke bioskop. Dan bioskop kan itu kan tim quality controlnya kan dia lebih ketat. Nah, jadi kalau belum selesai kita nggak berani. Nah, kalau perkara diterima berarti kan minimal memenuhi standar dari bioskop-bioskop itu, apapun reasonnya. Oke. Gitu. Nah, kalau dikatakan ini terkesan belum siap, kami ini kan membuat satu karya untuk hadiah perayaan 17 Agustus. Ya. Hadiah kami buat bangsa dan negeri ini memeriahkannya dalam bentuk film yang memang konsep dari awal kita buat, saya sampaikan, satu, narasinya, ceritanya harus sangat sederhana, sehingga ini kan khusus buat anak-anak SD SMP. Oke, sehingga mudah diterima gitu Nah, ya. tanpa berpikir. Yang kedua, level animasinya juga kita buat yang sangat sederhana. Kalau kita mau membuat yang komersil, pasti kita harus fight ya. Kan kita paham juga gitu loh. Pendanaannya dan lainnya harus Betul, tinggi. kan Oke. pendananya gede. Film animasi itu biayanya bisa 3 kali 4 dari film biasa. Biaya dan waktunya. Yang Bapak tahu berapa kira-kira film animasi pada umumnya? Tergantung masing-masing mereka yang membuat. Gitu kan, masing-masing punya orientasi yang beda, targetnya apa kan beda-beda. Targetnya buat bioskop lokal, apa targetnya buat bioskop nasional, apa buat platform, beda-beda. Oke, nah kalau yang dari film Merah Putih One for All ini kan memakan biaya 6,7 M. Betul Enggak. nggak? Nah ini pemirsa, ini kan aku mewakili netizen ya. Bener nggak nih, konfirmasi langsung nih ke sutradaranya. Bener nggak sih 6,7 miliar budget film Merah Putih One for All? Saya ditanya gini merinding sih, saya bayangkan sungguh-sungguh dapat itu uang gimana ya, gitu. Tidak ternyata ya jawabannya. Jadi tidak Jadi ada berapa? uang satu peser pun. Kami mengawali ini yang tadi saya katakan, itu kami sebut ini kerja kolektif gotong royong. Dan gotong royong bukan urunan duit, tapi effort, waktu, tenaga, dan energi. Jadi saya tanya, Mas Arif mau nggak kita ada karya ini untuk memeriahkan ini? Tapi maaf loh ya, kita nggak ada apa-apa. Jangan berharap honor ini. Ya, entah dia sungkan atau dia punya hati, yang penting dia ngomong oke. Animator yang tadi saya ceritakan, udah ngasih angka di depan. Iya. Terus ketemu dengan namanya animator bintang ini, saya ajak cerita, buat apa Pak Endi? Gini-gini, oke siap kalau buat itu Pak Endi. Loh tapi nggak ada loh ya, honor ini, nggak apa-apa Pak Endi. Malah dia berkorban, Mas Ari berkorban, saya berkorban. Jadi tidak ada dikatakan berapa budgetnya. Budgetnya 0 di awal, budgetnya tapi kalau itu dinilai effort kita, itu bukan 7 M, bisa lebih dong. Saya sebagai eksekutif produser, sutradara, penulis, kan bayarannya 3 kalau itu normatif. Nah, saya nggak mau kan dibayar cuma 500 juta, kan nggak mau. Animator juga nggak mau. Kalau masing-masing itu dinilai, nilainya itu jujur lebih dari angka yang digembar-gemborkan itu. Dan yang kedua, kita memulai proyek ini bukan dengan modal uang rupiah, tapi dengan modal persamaan kebatinan, bahwa kita pingin sumbangsi kita apa. Oke. Kalau tapi saya dari Sanggar Tari, penyanyi sumbangsi saya akan bikin pagelaran nyanyian Merah Putih gitu. Nah, oke sampai di situ. Oke, Bapak sebagai apa sih namanya, orang yang bergerak juga di dunia perfilman dan lain sebagainya, yang mau memberikan sumbangsinya Betul, untuk iya. 17 Agustus. Cuman ternyata usaha Bapak itu dinilai sama mereka malah melecehkan gitu Pak, karena kan jadi kemunduran untuk dunia animasi Indonesia, karena kan kita tahu film-film animasi yang berkembang seperti Jumbo yang baru-baru ini itu kan sudah misalnya yang level di sini, sedangkan Bapak keluar di level sini, sehingga ada kemunduran. Nah itu gimana? Jadi gini, saya malah bingung bertanya, standar film animasi itu apa sih? Standar yang bagus, nggak bagus, standarnya di mana? Membuat sebuah film real yang harus box office, standarnya apa? Jadi nggak ada parameter. Parameternya film ini bagus atau enggak itu adalah hasil penonton. Nah, kita tahu dulu, ada film namanya Tongkat Emas. Itu kualitas teknologinya, biayanya 20 M lebih. Tapi nggak sukses di bioskop. Lalu ada film yang biasa di bawah 1 M produksinya,
Olga Taman Lawang, tapi dia memecahkan rekor. Oke. Nah, jadi standarisasinya kalau ini dikomparasi dengan film yang sama nggak bisa. Oke, berarti Nah, Merah Putih dikomparasi dengan film animasi sama, targetnya aja sudah beda loh. Saya itu target komersil, profit oriented. Kami enggak, kami targetnya ini sumbangsi untuk memeriahkan. Diapresiasi untuk enggak turut diapresiasi. memeriahkan gitu ya. Iya, jadi ini sumbangsi kami sebagai pekerja kreatif. Nah, Tapi ini timbul keramaian malah ya. seperti ini sumbangsi dari Medcom. Dia apa? Dia media, dia memberikan sumbangsi untuk memeriahkan proklamasi besok dengan cara memberikan talk show seperti ini. Ini kan Oke. sumbangsi itu. Iya. Apakah saya bayar Medcom? Enggak juga kan gitu. Oke. Bisa saya tambahin ya dikit ya. Iya, boleh. Sebenarnya gini ya, saya ngambil sisi positifnya gitu. Dengan ramainya pemberitaan ini menjadi trigger ya. Ada trigger untuk semua para kreator kreatif di dunia perfilm atau animasi. Oke, punya kita nih dihujat jelek. Nah, saya berpikir positif bahwa kawan-kawan itu di luar nantinya untuk next tahun depan bisa mempersembahkan sebuah karya yang fenomenal, yang lebih bagus secara karya untuk di 17 Agustus atau 81 tahun Indonesia merdeka ke depannya. Kan itu harapan kita ya, artinya dimulai dari kita berharap positif, semua teman-teman bisa punya pandangan ke depan, oh iya tersadar gitu. Kita juga ingin memberikan sesuatu loh untuk bangsa ini dalam bentuk karya, misalnya entah mau bikin animasi atau film real di tahun depan, kan begitu harapan kita. Betul. Gitu. Tapi kalau Mas Ari sendiri, Pak Endi sendiri, kalau melihat trailer yang sudah dirilis ke publik ini gimana? Ada kekurangan yang mungkin kalau misalnya masih ada waktu, ya apa yang hendak diperbaiki? Iya, tadi sudah saya spill bahwa kita membuat film ini awalnya kita punya target untuk memeriahkan, bukan untuk festival, bukan untuk kita melawan fight dengan film-film yang sudah viral gitu. Kita untuk memeriahkan dengan kemampuan kami. Dan itu pun mestinya saya itu sangat mengapresiasi kawan-kawan, media-media yang sudah klarifikasi. Dan saya mengapresiasi pihak Sam Studios sama XS1 yang sudah memberi kesempatan. Mereka artinya kan juga berkontribusi menyumbangkan untuk memeriahkan. Dengan cara apa? Ya, bagian XS1 layarnya, bagian kami produksi. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan netizen ya. Kenapa kok sekelas XX1, sekelas CGV mungkin, itu kenapa bisa meloloskan gitu film seperti Merah Putih? Itu banyak pertanyaan nih. Ya, semestinya itu pertanyaan ke XX1 ya, karena itu otoritas XX1. Tapi kalau cerita di versi Bapak sendiri, mereka yang menawarkan kan? Oh enggak dong. Atau gimana? Kami menawarkan membuat surat permohonan sama SOP-nya seperti yang lain-lain kawan laku. Itu belum direspon, kita tanyakan, lalu kita diterima audiensi. Ceritanya apa? Kita berarti cerita. Melewati proses yang ya seharusnya. sama lah tahapannya. Audiensi kita ditanya visi apa sih, bla bla bla. Oke, diterima. Nanti kita dikabarin. Setelah kita dikabarin, mereka ingin melihat tayangan utuhnya seperti apa, kita kirim DCP-nya. Oh, ada revisi. Oh, masih ada kesempatan nggak? Masih. Ya udah, ketika dibilang masih, kita revisi, kita kembalikan lagi, revisi lagi, kita kembalikan sampai finally kita tanya gimana Pak, kita dipanggil, dikasih tahu, oke Pak Endi ini. Itu berapa lama prosesnya itu? Ya itu sudah mulai bulan Juni ya kita. Oh, Kan berarti Juni, sudah melewati Mei, Juni proses. itu kan kita udah post-pro. Dan sambil paralel kita beraudiensi. Oke, berarti sejauh ini yang akan nanti tayang besok ini di XX1 dan Sam Studio. Sam Studio. Oke, pasti itu di dua. Tetapi CGV nggak jadi ya? CGV, Cinepolis, dan banyak bioskop independen itu sudah meminta kepada kami. Oh, ternyata yang meminta CGV dan Cinepolis. Iya, tapi XX1 itu Bapak mengajukan. Oh iya, Sam Studio kami mengajukan. Oke. Ya, CGV, Cinepolis memang kita memberitahu mereka. Tapi kan kenyataan hari ini kami berkata, kami terima kasih tapi kami belum sanggup untuk menambah layar lagi. Karena keterbatasan yang saat ini. Sambil kita calling down semuanya, kita lihat aja. Dan ini banyak publik kan sedang menantikan hari hanya besok itu. Iya betul, ini banyak yang mau nobar ya ternyata. Karena penasaran gitu, saking hype-nya, saking disitulah. Jadi kalau mau fair mereview film ini, besok, jangan hanya nonton cuma 2 menit 1 detik trialnya, nggak dapat.
Iya, iya. Kan nggak dapat pesan moral yang kami sampaikan di film secara utuh ini kan pasti nggak dapat. Jadi harus menonton ini, dan bagi mereka yang menonton, Iya. mereka kontribusinya sama dengan kami, ikut memeriahkan. Oke, Iya. ikut mensupport gitu ya Betul. motivasinya. Kalau Anda karena- menonton besok berarti Anda ikut memeriahkan perayaan 17 Oke. Agustus. Nah, tapi kalau dari PH-nya, Perfiki Kreasindo ini sendiri punya orang dalam nggak sih? Kenapa bisa apa ya? Orang kan katanya Orang dalam apa nih maksudnya? orang Di- dalam untuk bisa masuk ke bioskop itu Oh, kan di harus eksploannya. ngantri, katanya harus ngantri 200 film dan lain sebagainya. Itu untuk film yang sudah eksis gitu. Nah, untuk film yang baru merambah gini, kenapa bisa lolos gitu? Ada orang dalamnya nggak? Bisa Nggak jadi. Acara ini kan ordal ya. Iya, ini kita tanya nih, Jadi ada gini loh ordalnya sebenarnya, kalau kita bicara itu juga bukan kapasitas kita untuk menjawab kembali lagi. Kalau bilang ada 200 mungkin lebih gitu. Itu kan kembali penilaian daripada X1 sendiri ya. Kenapa film ini bisa tayang, film ini tidak? Nah, itu artinya ada penilaian tersendiri bagi X1, kenapa mereka tayangnya mungkin menunggu jadwal. Lalu kenapa kita bisa tembus? Nah, itu kan banyak pertimbangan dari pihak mereka ya. Mungkin ya saya bukan bicara ini dari Iya. kacamata X1. Mungkin di 17 Agustus ini film yang bertema tadi kemerdekaan 17 atau pengibaran bendera kan tidak ada. Nah, untuk mengisi kekosongan itu bolehlah nih Merah Putih One for All masuk di sana. Mungkin ya, ini saya kembali mungkin ya. Ini bukan bukan X1 yang bicara ya, ini kan saya Iya. ya. Kemungkinan ada pertimbangan seperti itu. Akhirnya oke lah bisa masuk. Oke. Kan kita nggak tahu. Iya, iya, Gitu iya. loh. Jadi pokoknya saling menghargai aja apa sih keputusan Iya. masing-masing gitu ya. Toh akhirnya XX1 juga mengizinkan, meloloskan gitu. Berarti kan ada pertimbangan dari Betul. mereka gitu. Seperti Pak Endi tadi sebutkan, kan orang bilang kok lolos enak banget sih masuknya. Loh kita enggak loh, prosesnya seperti proses tadi. yang Dan kita dilalui. kan tadi dibilang udah kasih CDP, terus mereka dibalikan, tolong dong koreksi revisi ulang lagi gitu. Akhirnya balik lagi, kita presentasi lagi begitu. Oke. Nggak sekali langsung oke, Iya, enggak iya, gitu iya, loh. iya. Oke, nah sejauh ini untuk proses create film animasi nih Mas, itu kan banyak juga animator-animator di sana, Iya. di luar sana itu yang mengkritisi bahwa untuk membeli digital asetnya ya, yang Iya. dipermasalahkan. Nah itu gimana proses pembelian digital aset? Jadi saya sampaikan analoginya ya. Perusahaan-perusahaan film sekaliber di Hollywood yang anggarannya itu triliunan, bahkan katanya bisa sedikit meringankan beban utang Indonesia, itu pun mereka membeli aset-aset digital. Itu yang menjadi platform Hollywood sana. Itu bisa dicek, dan itu platform di marketplace. Kita membeli aset-aset itu yang akan dipakai di dalam film-film mereka. Jadi pemakaian aset digital di marketplace itu adalah hal yang wajar dan sah-sah. Kita membeli itu untuk apa? Iya, tergantung dari kreatornya mau untuk apa gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau itu dipertanyakan, semuanya menggunakan. Nah, kami juga menggunakan itu, tapi kan tidak overall secara keseluruhan. Kita hanya basicnya aja, lalu kita sesuaikan dengan karakter yang kita sudah desain di awal. Pertanyaannya adalah, saya melihat berarti itu bukan karya anak bangsa. Nah, yang dimaksud karya anak bangsa itu definisinya apa? Itu yang saya ingin tahu gitu loh. Karya bangsa itu bukan part demi part, bukan item demi item, tapi secara keseluruhan yang merangkai. Iya. Kalau ada dari tentara kita nasional mendeklarkan ini produksinya dari anak bangsa kita, kendaraan tank amfibi, padahal itu partnya ada yang diimport. Oke. Tapi artinya itu secara lead circle-nya itu yang merangkai, yang memodifikasi itu adalah anak bangsa, bukan orang asing. Nah, jadi itu banyak bagian di situ. Jadi definisi anak bangsa itu apa dulu? Oke, Gitu. itu juga banyak yang memprotes kok ada apa sih, sekilas tuh ada Masha and the Bear, terus ada pokoknya ada kayak apa, sekilas ada kartun-kartun lain gitu, animasi lain dari Itulah aset-aset digital yang di marketplace. Itu Oke, kan online. memang kalau dari Merah Putih sendiri tidak diedit atau gimana? Nggak ada sih gambar Marsha and the Bear ya. Saya kita Nggak review ulang ada. nggak ada sih. Saya juga bingung ketika ada Marsha and the Bear. Iya. Gimana ya Marsha and the Banyak Bear? yang- Kita kan nonton keseluruhan itu berapa kali ngulang ya, kita preview ulang. Itu nggak ada loh.
Kan kita berapa kali revisi sampai ada audio yang, nih hilang nih audionya nih, musik. Nah, kita revisi ulang lagi seperti itu. Jadi kalau itu ya mungkin saya nggak tahu lah netizen kadang-kadang. Nah saya kembali menyambung tadi tentang digital tadi. Seperti gini loh Mbak. Zaman digital itu kan semua orang dipermudah ya. Oke, kita ambil contoh gini deh. Zaman sebelum era digital, orang desain grafis ketika membuat sesuatu itu membuat draft dulu, arsir dulu, tulisan ya. Misalnya katakan tulisan promo apa. Dia kan minimal tulisan tangan atau komputer masih yang standar. Sekarang dengan adanya aplikasi mereka bisa beli tulisan dasarnya mereka ambil, tapi habis itu ditouching lagi sama mereka, dibentuk dan lain sebagainya. Tapi kan secara dasar mereka ketika membeli udah sah dong. Betul nggak? Kan aplikasi banyak sekarang. Artinya itulah zaman digital dipermudah, tapi artinya bukan ketika zaman digital dipermudah kita tidak berpikir berkreasi lagi. Itu hanya dasarnya aja. Gitu loh. Misalnya kita bikin, saya mau bikin event basket. Oh ambil logo basketnya dari sebuah aplikasi, kita ambil misalnya ya contoh. Abis itu kan kita tambahkan ya, kita desain ulang lagi, kita tambah cuma dasar tulisan atau gambar bolanya dari sana. Selebihnya kan kita tambahkan lagi dengan kreasi. Sudah menjadi hak milik gitu maksudnya, karena sudah beli gitu ya. Tapi kan artinya kembali bahwa dunia digital itu kadang tidak murni harus dari dasar nol kita membuat gambar dari A, B, C sampai Z-nya. Berarti gitu. yang netizen yang kemarin protes bahwa ini asetnya dia kok dari kita ngambil gitu ya? Tidak ada izin gitu? Enggak lah, itu legal kok, sah. Legal sah ya, udah kan dikonfirmasi nih. marketplace, pembeliannya aset-aset itu kan juga by online. Jadi nggak kenal kan, siapa bayarnya, siapa sellernya kan nggak tahu. Sama ada lagi di trailernya itu kalau nggak salah ada adegan, itu kan di kampung nih, latarnya kampung, tapi kok ada senjata AK, itu gimana tuh? Wah itu banyak pertanyaan tuh. Ya itu banyak banget. Jadi gini, itu gudang balai desa, gudang desa, tempat segala properti milik desa. Dan itu adalah mau perayaan 17 Agustus. Jadi itu properti untuk perayaan 17 Agustus. Ada bendera, ada topi Belanda, baju Belanda, ada senjata, ada bambu runcing, macam-macam. Jadi itu senjata properti buat perayaan. Kan di trailer ada itu yang Pak Yit pakai topi Belanda, pakai baju bawa senjata. Dan kayaknya ini bukan rahasia umum, setiap perayaan di mana-mana ada orang Belanda bawa senjata. Nah, karena hanya melihat cuplikan sekilas itu, tidak melihat secara keseluruhan, lalu langsung bisa memberikan komen. Berarti ini gitu. memang disengaja ya, adanya senjata AK itu memang bukan senjata, itu properti mainan untuk perayaan 17 Agustus. Itu bukan senjata beneran, properti ya. Untuk bikin drama 17-an. 17 itu. Ada tokoh Belanda ceritanya. Itu properti atau senjata-senjataan mainan ditaruhnya di gudang itu. Termasuk bendera yang merah putih itu. Nah, terus ada juga yang dia ngomong gini, beta buka gudang, senjatanya benderanya tidak ada. Nah, itu kan dia orang Papua, tapi logatnya Jawa. Itu juga ada yang mengkritisi. Jadi ini kan anak-anak dari asalnya berbagai suku, dia tinggal sudah lama di sini, bukan di daerah aslinya kan. Itu jawabannya. Seperti saya ini dari Jawa, logat saya kan kental, medok kan, tapi saya tinggal di Jakarta. Terus apa? Jadi sudah terbiasa dengan lingkungan Jawa. Dan kenapa? Anak-anak ini kan jarang sekali yang menggunakan bahasa adatnya kan, karena sudah nasionalis kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Saya punya anak aja kalau saya ngomong bahasa Jawa papat, yang artinya 4, dia bingung, apa sih itu papat gitu. Padahal dia anak orang Jawa, cuma karena sudah di sekolah, di rumah dan semuanya Indonesia jadi beda. Gitu. Iya. Banyak sekali sih memang trailer-trailernya. Tapi nih, secara overall misalnya, sampai nanti malam netizen semuanya pada rame untuk menggagalkan, gak usah tayang. Banyak juga animator yang protes dan lain-lain, tidak terima begitu. Gimana tanggapannya? Ya kita serahkan toh, karena niat kita kan bukan untuk mereka animator, bukan netizen. Niat kita untuk memeriahkan, kita mau tampilkan sebuah film animasi segmented anak-anak merah putih. Kalaupun tidak ada bioskop yang menayangkan, kita dari awal udah bertekad, kita tayangkan di bioskop yang mau. Kalau nggak ada yang mau, kita tayangkan di kanal kita sendiri. Gitu aja, karena kita nggak ada beban.
Tidak Kalau ada tujuannya beban, komersil, pasti udah fat gitu loh. Oke, tapi ini sejauh ini untuk trailernya memang seperti itu ya Pak ya, bukan Iya. apa, bukan nanti ada surprise ya, maksudnya di filmnya. Jadi memang trailer itu bagian dari cuplikan film. Oke. Jadi kita nggak membuat dua, trailer sendiri. Takutnya film nanti pas sendiri. kita nonton filmnya, wow Nah, surprise. kalau begitu saya Ini plot hold twist gitu. supaya lebih nggak takut. Lihat aja lah gitu. Iya. Gitu. Tapi harusnya ini semakin diuntungkan ya, dengan kehebohan ini orang semakin apa sih namanya, penasaran gitu. Tergantung dari perspektif kita masing-masing melihat. Ada yang orang langsung radikal, Nggak jadi nonton, mengekspresikan, gitu. ada yang begini, semua kita serahkan. Yang penting niat kami dari awal memeriahkan ini. Jujur, kalau sungguh-sungguh kita mau ambil bisnis plan di film, lalu kita membuat film yang segmented merah putih, pasti nggak laku. Siapa sih yang mau nonton? Iya. Nggak laku. Kayak Nah, boring banget gitu ya, betul, membosankan gitu. gitu. Anak-anak SD, SMP juga belum tentu semua mau nonton. Nah, kenapa kami mau? Gitu loh. Oke. Karena tujuan kami adalah untuk memeriahkan kontribusi, ini sumbangsi kami. Sumbangsi kamu mana? Kan Wow, gitu. nasionalis sekali ya. Nah, tapi sejauh ini netizen banyak juga yang bilang, ada yang menuduh ya, ini jahat banget sih ya, menuduh kalau ini tuh adalah proyek cuci uang. Gimana nih tanggapannya? Saya memang nyuci kemarin kehujanan sih. Basah jadi duit kita. Aduh. Dari Rame itu, awal rame. uang itu nggak ada, jadi uangnya siapa yang dicuci gitu loh. Jadi 6,7 M itu tidak ada? Tidak ada, kami Keterlibatan itu Kementerian Nggak ada. Pariwisata? Nggak ada. nggak ada. Jadi Tidak ada dukungan dana ya? Kan sudah diklarifikasi Iya, sama sudah dibantah, Kemenkraf, betul. itu nggak ada. Jujur secara psikologis kami berharap ada sih. Siapa sih yang nggak mau? Ayo. Iya, siapa yang nggak mau dibantu ya? Apalagi untuk proyek ini, wah ini bisa 400 layar kalau ada segitu. Tapi kan memang sebulan lalu kita sempat audiensi ke Kementerian Ekraf ya, diterima Ya. oleh Ibu Wamen pada saat itu. Ya tapi kita sama sekali tidak bicara, oh Bu, kita minta Minta bantuan sokongan, proposal. bantuan, Nggak ada. nggak. Kita datang tanpa proposal, tanpa apa. Kita cuma bilang bahwa kita membuat sebuah produksi film animasi. Pada saat itu sudah 90% lah, karena post-pro-nya masih ada revisi ya. Iya. Ditonton trailernya juga gitu. Mereka Udah. gimana tanggapannya pada saat Ya, nonton? tanggapannya bagus dan ada koreksi-koreksi ya untuk film itu. Tapi artinya kembali lagi yang seperti netizen sangkakan bahwa kami mendapat kucuran dana sebesar 6,7 M dari kementerian, itu sama sekali tidak benar. Dan itu pun sudah diklarifikasi oleh Ibu Wamen sendiri kan beberapa hari lalu kan di media seperti Iya. itu. Nah itu mungkin yang bikin ramenya karena ada audiensi kita ke mereka mungkin ya dikira, iya, dikaitkan iya, ke sana benar. gitu. Padahal tidak ada sama sekali Tidak ya. ada sama sekali. Tapi sudah ada komunikasi kalau kalian dari Perviki akan menayangkan film ini begitu. Kita bersilaturahmi sebagai institusi yang membawai di kebudayaan film, itu Kemenkraf sama Kemenbud kebudayaan. Oke, dari Kementerian Kebudayaan. Kebudayaan ya kita datang, kita mau memberitahu ini loh, kami mau kontribusi ini gitu loh. Dan kami datang tidak tadi diomongkan tidak minta tidak ini enggak. Ke kebudayaan juga gitu. Cuma kami apresiasi, bangga kami diterima dan dikasih 2 jempol. Dikasih aku kira Apresiasi dua apa bagus gitu. buat Perviki. Ternyata 2. Ini kan daripada 1 kan 2 gitu. Oh, dikasih 2 jempol sama siapa nih? Iya sama mereka lah, Sama semua yang wamennya. hadir gitu. Oke. Artinya apresiasinya bagus untuk Perviki menginisiasi apresiasi ini. Maka Bu Wamen kan pesan selamat berkarya dalam kreativitas yang ada. Nah ini kreativitas kami. Iya. Kalau saya ngasih hadiah ke Anda handphone Android atau handphone yang Apple atau yang Ford, Anda milih mana? Kan gitu kan. Iya. Tapi kalau saya hanya ngasihnya Android, apakah itu saya Mampunya disalahkan? Android nih, guys, gitu. Jangan dihujat Tapi ya. kan kadang kita bukan besarnya nilai yang saya Tapi niatnya. tapi niat ya kan kadang Oke. itu tapi Iya, itu benar-benar. menjadi klis ketika kita jalankan. Oke, terus soal tudingan adanya agenda politik untuk menutupi agenda politik. Oh rame juga itu. Nah, Iya. itu makanya kami ini bingung ya. Tapi memang Indonesia tuh jagonya itu nutup-nutupin, bener nggak pengalian isu, bener nggak nih? Isunya siapa yang dialihkan? Isu dari ini, Jadi keramaian gini One Mbak, Piece mungkin. poinnya ya, kami ini setelah gala primer Jumat ini, Jumat kemarin itu tiba-tiba seperti Serangan ya. demo yang merebak bersamaan Jumat itu sampai
portal kami aja itu perfiki.com nggak bisa dibuka. Oh, oke. Saya sendiri bingung, padahal sebelumnya aman-aman gitu. Iya, iya. Nah, Jumat itu seperti serentak. Kami itu bingung, gini ngomongnya, salah kami apa sih? Dana, kami nggak pakai dananya siapa-siapa. Produksi-produksi kami sendiri, mau tayang-tayang sendiri, kita nggak butuh nanti targetnya bagaimana. Tapi hujatan dan kritikan yang itu kami anggap gini, itu artinya netizen itu sudah peduli bukan ke Perfiki, tapi peduli ke merah putih. Nah, itu sudah pesan moral yang di dalam film ini yang ingin kami sampaikan. Netizen sudah peduli dulu, kalau nggak peduli kan nggak mungkin komen. Bahasanya gini kan, kalau nggak sayang kita nggak mungkin marah sama dia kan. Nah, jadi kalau ada orang marah sama kita, artinya orang itu peduli dan sayang sama kita. Tapi bukan sama Perfiki, tapi sama merah putihnya sendiri. Pada negara ya. Pesan moral kami di 70 menit film itu tercapai sebelum film itu diputar. Oke, tapi kan ini banyak juga tidak hanya dari netizen, tidak hanya dari animator film, dan juga orang yang awam mungkin dengan dunia perfilman ini. Bahkan dari sutradara film, dari Hanung Bramantyo, dari sutradara film Jumbo Rian yang kemarin juga, itu mereka bilang bahwa ini tuh asal-asalan, produk asal-asalan gitu. Gimana tanggapannya? Kembali lagi ke misi semula apa ketika memproduksi film. Kalau itu asal-asalan mungkin dibandingkan dengan mereka yang komersial gitu loh, jauh di bawah target. Tapi visi kami kan bukan ke festival, bukan komersial. Jadi tidak ada satu parameter patokan. Kalau asal-asalan, standarisasinya yang nggak asal-asalan itu seperti apa gitu loh. Jadi belum begitu fase. Kembali kepada target semula, tujuannya kemana, itu aja. Tapi kalau dari Mas Andy sendiri menerima kritikan nggak sih? Ini tuh masih kurang ini, masih kurang ini, masih kurang ini. Iya, setelah ini kan masuk gitu kan, bukan secara langsung ke saya kan, tapi lewat dunia sosmed itu kan tidak secara direct. Yang secara direct yang bertanya adalah media-media yang tervalidasi, karena mereka punya undang-undang jurnalistik, itu yang kami respon. Tapi kalau sosmed itu kan validasinya kemana kan nggak tahu. Jadi dari Gala Primet Jumat dan seterusnya sampai ini, kita itu banyak menerima konfirmasi dari rekan-rekan media, dan saya sangat welcome, apresiasi kawan-kawan media mencari informasi yang akurat dan directly. Tidak bias gitu. Betul. Dan itu apresiasi kami yang sedalam-dalamnya. Dan yang selanjutnya adalah saya mengapresiasi semua pihak yang peduli dan konsen bukan kepada film ini, tapi niat untuk memeriahkan apapun wujud bentuknya. Kan nggak ada standar. Lebih jelas lagi, kalau saya ini RW, saya membuat kegiatan 17 Agustus lomba baju adat merah putih, outfitnya gitu. Lalu ada lomba ini, lalu ada dari luar. Loh, itu baju adat nggak begitu standarnya, harus begini. Loh, ini kan karya, tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk di tempat situ. Kan nggak bisa dijustifikasi harus equal dengan yang lainnya. Karena tidak ada indikatornya seperti apa nih. Iya, kecuali 4 kali 4 16. Kalau ada orang berkata 4 kali 4 12, nah itu salah. Gitu. Iya. Harapannya mungkin ada berapa penonton kira-kira gitu? Ya kalau kita berharap penonton ya ramai ya, bisa memenuhi kuota XS1 di setiap jam penayangannya gitu. Tapi kan kembali tadi seperti kita bilang, ya kita serahkan saja nanti besok tanggal 14 ketika tayang perdana. Kalau animonya bagus, alhamdulillah. Kalau mereka masih ada cuitan-cuitan yang negatif, ya kita terima juga seperti itu. Jadi udah terbuka aja, udah pasrah gitu, nothing tulus atau gimana nih? Artinya sebenarnya bukan nothing tulus juga, kan tadi dibilang di awal bahwa kita tidak bicara tentang komersil di depan ya. Artinya kita bicara berdasarkan, kita ingin memberikan sesuatu kepada bangsa ini di hari 80 tahun kemerdekaannya. Dan ini karyanya gitu kan, mau itu bagus atau dinilai buruk ya seperti ini kemampuan dari Perfiki gitu ya. Maksimal ya, kita bukan berarti asal-asalan, tapi semaksimal mungkin kita membuat atau menghasilkan sebuah karya animasi Merah Putih One for All ini. Mungkin dari Mas Andy sama Mas Ari sudah ada rencana untuk nobar sama keluarga atau teman-teman gimana? Kan kemarin udah gala premier
Nanti nextnya ini pada saat hari pertama penayangan Ya kemungkinan saya akan ajak keluarga juga untuk akan menonton. ajak lagi ya berarti Iya. ya untuk nonton lagi. Teman-teman deket ya berarti. Ya teman dekat, keluarga. Ya, Gimana tanggapan mereka pada saat ini film spesial yang juga? kita ajak dari Medcom dong. Oh, gitu. Wah. Kontribusi Boleh, kalau boleh. Medcom nonton berarti Medcom memeriahkan juga. Satu visi kita, satu frekuensi. Boleh ini teman-teman ya semuanya Iya, ya. gitu. Anak-anak muda juga. Kalau tadi ditanya gimana sih, tanggapnya apa nih? Karena hujatan netizen, terus dampak atau efeknya kepada Iya. keluarga atau ya kalau keluarga saya, kawan dekat dan yang lainnya itu mereka awalnya mereka bertanya, wah masuk telepon, WA dan lain sebagainya. Iya. Terus saya bilang, wah, gue nggak ngelakuin itu bro. Lo tau gue dong gitu kan artinya. Clear, ini nggak ada sama sekali dari pemerintah. Ya ketika itu mereka percaya dan kenapa percaya Oke. juga? Ya kita semua, saya tenang, ya saya tim dan lainnya semua happy-happy aja sih, nggak pernah ada rasa ketakutan, rasa was-was nanti KPK turun. Lo kan lihat cuitan netizen, KPK tolong dong selidiki, tolong dong cek rekening mereka, sampai segitunya loh. Ya, tapi karena kita tidak pernah merasa mendapatkan kucuran dana itu ya kita Jadi santai, tenang aja, santai gitu ya. santai. Nah itulah yang kenapa membuat kita easy going aja. Gitu. Oke. Nah, terakhir nih, sama ada yang ini netizen juga pada protes kenapa kok pada saat dubbing para artisnya itu kenapa kok nggak di studio yang profesional, terlihat looks profesional gitu. Kenapa kok di kamar kos yang kelihatan gantungan baju atau gimana penjelasannya? Ya itu kan sama itu. Kita mau berkarya dimanapun, mau di tempat umum, mau di manapun kan emang ada aturannya, harus dubber itu harus di studio, kemudian editing itu kita harus di ruangan studio, kan nggak ada aturannya. Jadi semua bergantung kepada perspektif masing-masing. Ini karya kami dengan cara mau bikin tiduran, mau bikin duduk, maupun outdoor, indoor, mau di tempat yang lux seperti ini ataupun di tempat yang unlux itu kan nggak ada aturan bakunya gitu. Yang penting adalah, poinnya adalah kita itu memberikan karya untuk 80 tahun ini dan ini bukan yang awal dan terakhir. Kita komit setiap tahun di proklamasi 17 Agustus kita akan berkontribusi dalam bentuk film Merah Putih One for All. Apakah animasi atau real, kita mau berkarya. Dan dengan animasi Merah Putih ini tahun ini yang viral, saya yakin tahun depan 26 17 Agustus lebih dari 1 2 3 film Merah Putih. Ayo kita ramekan di perbiskopan. Semuanya ada 5, kita ramekan. Nah, mungkin terakhir pesan-pesan kepada generasi muda yang nonton video ini, gimana caranya mungkin untuk mereka juga bisa membangkitkan semangat mereka dengan kemampuan seadanya atau mungkin dana seadanya gitu. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan, kita punya pesan moral secara utuh. Nah, dan kita memiliki tekad setiap tahun ada kontributor Merah Putih One for All. Setiap tahun. Sehingga kita mengedukasi perlu waktu itu. Lama-lama para anak-anak kita yang kecil setiap tahun 17 Agustus pasti ada Merah Putih. Apa sih itu? Oh itu film tentang berbendera, tentang film kebersamaan. Nah lama-lama itu kan masuk di dalam mindset anak-anak kita. Hanya lewat audiovisual, hanya lewat judulnya. Setiap tahun 17 Agustus yang besok, oh pasti ada Merah Putih One for All dengan berbagai tematik. Itu kan melekat. Apa sih Merah Putih One for All? Ini bukan horor kok, tapi ini film berkebangsaan yang mengadopsi keberagaman, kepersatuan. Nah, itu pembelajaran awal. Secara psikologis itu akan melekat dan pertumbuhannya pasti sangat bagus lah sesuai dengan zaman mereka. Itu harapan kami ke depan. Jadi kami tidak melihat apa-apa dan bagaimana, itulah yang ingin kami bisa lakukan kontribusi sebagai bagian dari pekerja film. Berarti kalian tungguin ya, nanti di tahun depan juga akan ada lagi. Pasti ada lagi, seperti apa, ya tunggu tanggal mainnya gitu. Oke, mungkin bisa dipromoin Mas Ari? Ya, tadi kepada masyarakat Indonesia, jangan hanya melihat trailernya, tadi banyak yang samar ya. Kok ada senjata di gudang, wah itu kan AK-47 sekian dan lain sebagainya. Itu bukan, itu adalah senjata yang ada di gudang itu senjata mainan yang dipakai untuk 17-an bikin drama di kampung tersebut. Jadi kembali sekali lagi silakan tonton secara penuh film ini supaya tidak ada
tudingan-tudingan yang negatif, gitu aja. Oke, nah terakhir nih pesan-pesan untuk Sobat Medcom yang nonton, untuk generasi muda yang mungkin mereka juga tertarik terjun di dunia perfilman, di dunia animasi, tapi mereka belum punya modal yang mencukupi. Ya, kalau untuk itu, pesan saya kepada generasi muda, jangan pernah takut untuk berkarya. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita mulai? Jangan menjadi NATO, no action, talk only. Harus ada karya nyata. Iya, betul. Gitu. At least kita sudah mencoba. Betul. Gimana mau tahu kalau belum pernah mencoba gitu Betul. ya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Hendy, Mas Ari. Sudah Sama-sama. mengklarifikasi semua tudingan-tudingan dari netizen dan terjawab semua ya. Mulai dari scene-nya, mulai dari pendanaan sampai 7M itu bener atau enggak sudah dijawab semua. Dan yang penasaran langsung aja pergi ke bioskop. Tanggal besok ya, 14 Agustus di bioskop XX1. Iya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.